Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, nama ba'du. Jadi ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di ketemuan ke-6 untuk mata kuliah Geografi dan Kebencanaan. Nah, sepertinya Pak Haji belum bergabung ya, atau sambil menunggu. Jadi sebelum kita memulai mata kuliah dan materi pertemuan ke-6 kali ini, saya ingin bertanya dulu terkait progres tugas. Silahkan jika ada yang bermasalah atau kendala, silahkan untuk ditanyakan terlebih dahulu ya. Enggak? Pak, mohon maaf izin bertanya. Terkait penugasan kelompok itu kan tema banjir. Kalau misalkan yang di jenis banjir itu semua jenis banjir atau hanya banjir yang biasa saja dan dengan banjirnya Pak? Soalnya kalau di ini saya baca jenis-jenis banjir kan banyak Pak. Ya, kalau di silabus mata kuliahnya yang dulu pernah saya bagikan itu judulnya apa? Banjir saja atau banjir dan banjirob? Banjir dan banjirop aja Pak. Banjir dan banjirob. Ya otomatis berarti segala jenis banjir ditambah dengan banjirob gitu, Aulia. Oke. Nanti mungkin kelompok Anda kan dijelaskan dulu tuh jenis-jenis banjir tuh ada berapa gitu kan, plus banjirobnya. Nanti diambil salah satu contoh kasusnya gitu untuk dikaji lebih dalamnya terkait kesiapsiagaannya, terus sistem peringatan, kemudian mobilisasi sumber daya, terus apalagi panduan dan kebijakan. Itu ya Aulia. Jadi dikaji dulu semua, baru nanti diperdalam salah satu lah gitu. Paham? Oke, masih ada lagi? Silakan. Gak ada? Berarti udah berproses ya? Udah mulai dikerjakan lah intinya. Karena pada sebelum pertemuan ke-7, tugas individu ya dikumpulkan. Berarti minggu depan tugas individu itu dikumpulkan. Kemudian 2 minggu lagi atau minggu depannya tugas kelompok yang barusan Aulia tanyakan itu dikumpulkan. Jadi udah paham ya? Dan mudah-mudahan sudah beres pada waktunya nanti. Oke, nah sekarang kita masuk ke pertemuan ke-6 untuk mata kuliah Geografi Kebencanaan kali ini. Kita akan membahas terkait dengan kajian penanggulangan bencana secara global ya. Nanti akan saya ambil contoh beberapa tempat yang akan dijadikan sebuah contoh gitu kan, yang akan dijadikan sebuah acuan bagaimana sih orang luar Indonesia itu cara penanggulangan bencananya sehingga mungkin korban jiwanya dapat terminimalisir. Nah, di sini hitung-hitung studi banding lah ke luar negeri kira-kira apa yang mereka lakukan dalam hal penanggulangan bencana yang ada di wilayahnya masing-masing. Seperti itu. Udah nampak share screen dari saya? Ada ya? Mudah-mudahan lancar, tidak jut-jut. Oke, jadi pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang kajian penanggulangan bencana secara global. Tapi tidak semua bencana akan saya bahas. Nanti akan saya ambil contoh beberapa negara dan beberapa jenis bencana untuk diangkat di pembahasan kali ini. Nah, yang pertama, sesuai dengan yang ada di silabus, yaitu tentang bencana gempa bumi dan tsunami di Jepang, serta penanggulangannya bagaimana. Nah, di sini sebelum kita ketahui bencananya, kita harus kenali dulu kondisi fisik negara Jepang itu seperti apa,
sehingga menyebabkan negara tersebut rawan gempa dan tsunami. Gitu. Ya mungkin kalau kita flashback ke belakang, karakteristiknya mungkin hampir sama dengan Indonesia, karena Indonesia pun sama, rawan gempa dan tsunami. Nah, di sini yang pertama, Jepang merupakan negara kepulauan di Timur Asia. Letaknya itu lebih tepatnya berada di Samudra Pasifik, ya, sebelah barat arah ke utara, berarti barat laut lah, barat laut dari Samudra Pasifik. Kalau Indonesia kan negara kepulauan yang terletak di bagian tenggara dari Asia, letaknya itu di sebelah barat dari Samudra Pasifik. Itu mirip-mirip lah ya. Kemudian letak astronomis Jepang adalah 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara serta 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Nah, ini kalau kajian geografis itu harus seperti ini ya. Jadi lengkap, letak geografis dan astronomisnya harus ada. Ini secara petanya, jadi bentuknya seperti pisang. Kalau kalian lihat Jepang itu kepulauannya bentuknya mirip-mirip pisang. Kemudian ada beberapa pulau-pulau besar, Pulau Hokkaido, Pulau Honshu, ya kan, Pulau Kyushu, kemudian Pulau Shikoku. Nah itu 4 pulau terbesar yang ada di Jepang. Dan mayoritas penduduk Jepang itu berada di sana. Gitu. Oke, dan Jepang ini berbatasan dengan Korea, Korea Selatan, Korea Utara ya, kemudian China juga, dan sebagian wilayah Rusia. Kemudian Jepang berada di pertemuan 3 lempeng besar dunia. Yang pertama adalah lempeng Eurasia, kemudian lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina. Nah, kalau Indonesia sendiri kan berada sama di 3 pertemuan lempeng, tapi berbeda lempengnya. Eurasianya sama, Pasifiknya sama, dan satu lagi kalau di Indonesia itu lempeng Indo-Australia ya. Kalau di Jepang itu lempeng Filipina. Yang berbedanya itu. Jika dilihat dari instruksi, bukan instruksi, dilihat dari ilustrasi, yang ada di gambar di sebelah kanan ini, kita bisa melihat arah pergerakan lempengnya. Yang Eurasian Plate itu dia bergeraknya ke arah timur, ya kan? Kemudian yang lempeng Pasifiknya sebagai lempeng samudranya dia bergerak ke arah barat. Jadi saling bertubuhkan ya. Begitupun dengan lempeng Filipinanya. Dia juga bergeraknya ke arah barat dan menghujam ke lempeng Eurasia. Alhasil aktivitas seismik atau kegempaan yang ada di Jepang itu dia sangat tinggi secara intensitas. Hampir tiap hari lah, bisa dikatakan hampir tiap hari itu ada gempa. Nah, tapi ya kekuatannya beraneka ragam ya. Ada yang di bawah 1 skala Richter, ada yang sampai di atas 5, tergantung dari aktivitas aktivitas tektonik yang ada di sana. Gitu. Makanya Jepang merupakan salah satu wilayah yang memang sangat tinggi aktivitas kegempaannya. Ini yang menyebabkan Jepang sangat tinggi aktivitas gempanya, yaitu berada di 3 pertemuan lempeng dunia. Sama dengan Indonesia ya. Kemudian memiliki rangkaian pegunungan aktif sebagai bagian dari Sirkum Pasifik atau Ring of Fire dunia. Ya ini juga sama dengan Indonesia. Karena Jepang berada di Samudra Pasifik, ya dia juga terlewati oleh Ring of Fire-nya dunia, yaitu Sirkum Pasifik itu. Dan hampir tersebar di pulau-pulau besar yang ada di Jepang itu terdapat gunung-gunung api yang aktif. Dan waktu-waktu ya bisa meletus gitu kan. Itu sebagai efek domino juga dari adanya pertemuan lempeng. Karena kan semakin banyak pertemuan lempeng, di situ akan semakin banyak terjadi subduksi, tumbukan ya, yang mengakibatkan bebatuan itu terbakar lagi oleh magma dan aktivitas vulkaniknya meningkat. Secara teori kan seperti itu. Terus, nah ini sebaran gunung apinya hampir di seluruh pulau-pulau besar yang ada di Jepang itu dia punya. Ya kan, di utara ada Gunung Tokachi, ada Gunung Usu,
Di selatannya ada Gunung Sakurajima, kemudian Kirishima dan Unzen gitu kan. Kemudian di tengahnya ada Gunung Ontake, Gunung Asama dan lain sebagainya. Banyak. Nah, oleh karena itu, secara kondisi fisik, negara Jepang itu memiliki kerawanan bencana gempa bumi, tsunami, dan gunung api. Nah, ini hampir sama persis dengan yang ada di Indonesia. Ya mungkin bencana-bencana pengiringnya pun banyak, seperti longsor, karena memang punya keanekaragaman morfologi yang beragam, kemudian bisa aja badai karena dia berada di subtropis gitu, dan bencana-bencana lain yang menyertainya. Oke, itu kondisi fisik negara Jepang. Ini gunung yang ikonik di Jepang, gunung apa? Ada yang tahu? Fuji. Fuji ya. Tuh, Gunung Fuji itu masuknya ke gunung api atau bukan? Ayo. Bukan, Pak. Bukan. Yakin? Sepertinya kalau saya tidak salah ya, nanti boleh di-cross check lagi, Gunung Fuji itu gunung api tapi tidak terlalu aktif. Kenapa saya bisa menyebutkan gunung api? Karena di bawahnya itu banyak terdapat pemandian mata air panas gitu ya di sekitar lereng-lereng gunungnya. Berarti kan itu mengindikasikan bahwa gunung tersebut secara aktivasi vulkaniknya itu aktif. Oke, nanti cari lagi aja ya. Terus sekarang setelah kondisi fisik negara Jepang, kita masuk ke kondisi masyarakat negara Jepang. Kenapa ini dibahas? Karena kan seperti yang pertemuan awal-awal saya bicarakan, bencana itu tidak terlepas dari fisik dan masyarakat. Kenapa? Karena disebut bencana itu ketika kejadian alam itu berpengaruh terhadap masyarakat atau orang yang ada di sana. Jadi ketika tidak berpengaruh terhadap orang, ya bisa dikatakan itu tidak bencana gitu ya. Jepang sendiri memiliki penduduk sebanyak 127 juta penduduk pada tahun 2020, yang merupakan jumlah penduduk terbanyak ke-10 di dunia. Kemudian ini salah satu tempat yang ikonik di Jepang, di Tokyo ya, di perempatan apa gitu saya lupa. Yang jelas ini salah satu perempatan terpadat yang ada di kota Tokyo ya. Jadi populasinya cukup banyak dan mereka rata-rata tipikalnya pekerja keras gitu. Ya bisa kalian lihat lah di film-film ataupun di surat kabar yang menunjukkan bahwa orang Jepang tuh karakternya memang seperti itu. Terus sebagian besar penduduk Jepang terkonsentrasi di daerah perkotaan, di beberapa kota besar ya, seperti Tokyo, Yokohama, Osaka, Nagoya, dan Sapporo, dengan kepadatannya mencapai 91%. Nah ini 91% ini merupakan tingkat kepadatan yang ada di kotanya ya. Jadi daerah-daerah yang ada di pinggiran kotanya tidak dihitung, atau di desanya tidak dihitung. Berarti bisa terbayang seberapa padat kota-kota besar yang ada di Jepang terkait dengan populasi penduduknya. 91%. Nah ini tuh peta kepadatan penduduk per kilometer ya, yang ada di Jepang. tahunnya masih udah usang 2005, tapi menjadi salah satu representasi saja ya. Yang warna merah itu dia tingkat kepadatannya sangat tinggi, di atas berapa tuh, 20.000 ya, di atas 20.000 orang per kilometer yang warna merah. Yang ini yang paling banyak merahnya ini adalah Tokyo. Jadi dia memang pusat dari negara Jepang. Kalau di kita mah Jakartanya lah ya. Jadi memang penduduk atau populasi numpuknya di sana. Terus tingkat pertumbuhan penduduknya rendah. Nah ini yang menjadi perhatian ya, yaitu 0,9% secara rata-rata di seluruh wilayah Jepang. Dan yang paling tinggi terdapat di perkotaan mencapai 4%. Kenapa ini terjadi? Jadi memang sangat jauh berbeda dengan Indonesia ya, yang tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi. Kalau di Jepang sendiri mereka itu cenderung rendah. Kenapa rendah? Karena tadi saya sebut mereka tuh tipikal pekerja keras sejati gitu.
Ada anggapan di sana bahwa mempunyai anak itu akan menurunkan produktivitas secara pekerjaan. Makanya mereka jarang yang mempunyai anak. Bahkan untuk menikah pun sepertinya mereka enggan gitu. Walaupun menikah, jarang juga punya anak. Kenapa seperti itu? Karena mereka menganggap bahwa anak itu merupakan penghambat dalam produktivitas kerja. Sama halnya dengan di Singapura ya. Singapura pun seperti itu. Bahkan untuk Singapura katanya kalau kita punya anak itu akan dibiayai oleh negara sampai anak kita jenjang sekolahnya S3 katanya. Berarti saking sangat jarangnya orang Jepang ataupun orang Singapura yang ingin punya anak. Nah, ini pun menjadi perhatian pemerintah. Kenapa? Karena ketika populasi menurun, ya siapa yang akan melanjutkan negara tersebut gitu. Nantinya populasinya hilang dan negara tersebut akan punah. Makanya itu menjadi perhatian serius. Begitupun di Jepang. Mereka tidak ada interest untuk mempunyai anak ya. Kemudian, nah ini secara sex ratio-nya atau perbandingan laki-laki dan perempuan. Untuk perempuannya sendiri di Jepang jumlahnya ternyata lebih banyak daripada laki-laki. Ini terakhirnya tahun 2012 ya katanya. Ketika perempuannya 65.000 sekian, laki-lakinya cuma 62.000. Berarti memang lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Indonesia juga seperti itu. Rusia yang paling parah. Katanya di Rusia itu populasinya bisa 3:4, jadi 4 perempuan dan 3 orang laki-laki. Makanya banyak di sana perempuan-perempuan yang mencari jodohnya itu keluar Rusia karena tidak keajangan lah. Tahu tidak keajangan? Tidak kebagian laki-laki di Rusia. Katanya seperti itu. Oke. Nah, rasio penduduk muda terus menurun sedangkan penduduk tua di atas 65 tahun terus meningkat. Nah, ini perkiraan mencapai 40% tahun 2060. Makanya di Jepang itu sangat populer dengan panti lansia daripada panti anak karena populasi anaknya sedikit sedangkan populasi lansianya tinggi. Ketambah tingkat harapan hidupnya itu sangat tinggi ya, di atas 80 tahun. Makanya mereka awet-awet umurnya dan populasinya banyak yang umur tuanya. Sedangkan anak mudanya sedikit. Makanya dari kita banyak yang diekspor. Bukan ekspornya barang ya, tapi tenaga kerja ke sana. Itu untuk apa? Untuk ngurus lansia. Karena di sana sendiri orang-orang mudanya sibuk bekerja, tidak bisa mengurus orang tuanya gitu. TKI, TKW ya, dan penghasilannya pun lumayan. Oke, ini piramidanya. Kemudian memiliki kebudayaan ramah bencana yang tercermin dari rumah adat Minka disebutnya ya, rumah adat tradisional Jepang. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat secara arsitekturnya, kira-kira bencana apa yang adaptif dari rumah ini? Ada yang bisa menjelaskan? Rumah ini adaptifnya terhadap bencana apa kira-kira? Sekilas lah, kalau kita lihat arsitektur yang seperti ini. Gempa. Siapa itu? Ivan ya? Ivan. Gempa. Kenapa gempa? Iya. Arsitekturnya kan mirip kayak yang di Indonesia itu yang kemarin itu rumah gadang ya, bukan ya? Nah, kayak gitu kayaknya Pak. Jadi aman gitu kalau ininya yang hancur kan kayak misalkan kayak gitu nanti atapnya juga nggak ada gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Selain gempa katanya kata Ivan. Oke, saya lanjutkan. Betul, untuk ramah bencananya itu rumah adat Minka itu adalah terhadap gempa yang paling utama. Karena apa? Karena memang secara struktur rumah adat Minka ini hampir mirip dengan rumah adat Sunda. Dalam artian memakai sistem panggung ya. Jadi ketika ada gempa terjadi, si goncangan-goncangannya itu tidak sampai menghancurkan fondasi.
tapi dia hanya ngagejelig saja, atau bahasa Indonesianya apa yang ngagejelig itu? Jatuh dari batu panggungnya. Jadi ini misalnya panggung rumahnya, kemudian ini rumahnya, ketika gempa terjadi paling si batunya jatuh, si rumahnya jatuh gitu. Tapi tidak sampai struktur rumahnya hancur. Karena memang ikatan-ikatan kusen itu apa ya? Bagian-bagian dari dalam rumahnya sangat kuat mengikatnya. Gitu. Jadi itu merupakan salah satu adaptasi terhadap gempa bumi dalam hal segi pembuatan rumah. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke ini. Kejadian bencana gempa bumi atau tsunami dan gunung api di negara Jepang. Rekam jejak bencananya ya. Pada tahun 1923 terjadi gempa Kanto. Kekuatannya 7,9 skala Richter. Getarannya terasa sampai 10 menit dan korban jiwanya sebanyak 142.000 orang, hampir 143.000. Dampak yang paling terasa adalah di kota Tokyo. Kota Tokyo menjadi hancur. Seperti ini ya. Jadi ini salah satu foto kejadian gempa Kanto pada tahun 1923. Kejadian tersebut, ya ini yang menjadi salah satu penghancur paling kuatnya adalah durasinya yang lama ya. Kalau gempanya besar tapi durasinya sedikit, kadang-kadang tidak terlalu merusak. Tapi ketika gempa tersebut besar dan durasinya lama, bisa mencapai 10 menit seperti ini, ya otomatis daya rusaknya akan semakin tinggi. Di sini bisa kita lihat hampir seluruh kota Tokyo itu dia hampir rata dengan tanah ya, karena kejadian gempa Kanto tahun itu. Kemudian ini gempa yang terakhir yang ramai kemarin yaitu gempa Tohoku tahun 2011, kekuatannya 9,1. Nah, ini hampir sama dengan yang ada di Aceh ya. Di Aceh itu kalau tidak salah 9,2 skala Richter, merupakan gempa terbesar di Jepang yang pernah tercatat. Gempa susulannya mencapai 50 kali dengan kekuatan 6 skala Richter. Di kita 6 skala Richter sudah bikin panik kan. Di sana gempa susulan 6 skala Richter itu 50 kali gitu. Pada saat gempa Tohoku tahun 2011. Makanya korban jiwa yang ditimbulkannya pun lumayan banyak kalau untuk sekelas Jepang dan era modern ya, yaitu sekitar 29.000. Kalau untuk hitungan Jepang ini sudah banyak. Kenapa? Karena mereka sudah punya teknologi, harusnya tidak sampai segitu juga korbannya. Kalau di Indonesia 200.000 pada saat tsunami Aceh itu termasuk normal gitu. Kenapa saya bilang normal? Karena di kita memang teknologinya belum ada dan belum siap dalam menghadapi itu. Perbandingannya seperti itu saja. Nah, gempa ini memicu tsunami. Nah, ini beberapa tempat di Tohoku yang luluh lantah akibat gempa pada waktu itu. Oke. Kemudian gempa tersebut mengakibatkan tsunami, ketinggian airnya 10 meter. Korban jiwanya beserta korban gempa ya tadi ya 29.000 orang dan merusak instalasi nuklir Fukushima. Nah, ini yang paling disayangkan. Yang paling disayangkannya itu gini, kok bisa ya negara sekelas Jepang itu menempatkan instalasi nuklir itu di daerah yang sangat rawan gempanya? Kenapa gak di pesisir barat Jepangnya yang tidak berhadapan langsung dengan tumbukan lempengnya gitu? Kalau di Indonesia mah kenapa tidak di panturanya? Kenapa kok di selatannya nempatin nuklirnya gitu? Itu kan menjadi pertanyaan yang cukup menarik kalau untuk saya. Kenapa itu ditempatin di Fukushima, di pantai timur Jepang, yang notabene berhadapan langsung dengan pertemuan lempeng gitu. Padahal nuklir ya cukup berdampak banyak gitu terhadap kehidupan yang ada di sana ketika itu bocor dan terjadi kecelakaan dan lain-lain. Ini yang terjadi. Kemudian ini salah satu foto ketika tsunami-nya. Ya walaupun di Jepang itu ada tanggul yang saya bilang minggu kemarin ya, yang dia bisa naik secara otomatis setinggi kurang lebih 8-10 meter, tapi ternyata itu tidak dapat membendung secara keseluruhan air yang masuk. Ya ada aja air yang tetap dapat melewati tanggul tersebut. Bisa kita lihat di sini
mobil, kemudian perahu-perahu itu terbawa ke daratan ya. Kemudian ini instalasi nuklirnya di Fukushima dan sangat berhadapan langsung dengan laut juga gitu. Jadi tidak habis pikir lah kalau untuk saya kenapa kok bisa di sana lokasinya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu. Yang pertama dari kondisi fisik Jepang, kedua dari kondisi masyarakatnya, dan yang ketiga dari kejadian bencananya. Silakan sebelum saya masuk ke bagian penanggulangan bencananya yang ada di sana seperti apa. Silakan. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Satu orang laki-laki, satu orang perempuan lah insya Allah. Semoga masih pada bangun ya. Nurmala hadir? Hadir, Pak. Oke. Nurmala, kenapa pantai timur dan pantai barat Jepang berbeda dalam aspek kedaruratan bencana atau kerawanan bencananya? Silakan. Halo? Hilang? Nurmalanya hilang? Coba yang lain. Gina Melita hadir? Hadir, Pak. Ya oke Gina, silakan. Pertanyaannya masih sama. Bagaimana, Pak? Jaringannya tadi putus-putus. Oke. Kenapa daerah pantai timur Jepang dan pantai barat Jepang berbeda dalam hal kerawanan bencananya atau dalam hal potensi bencananya? Silakan. Gina? Oke, nggak ada respon. Nurmala, silakan lanjutkan. Tadi udah hadir lagi. Halo? Gina atau Nurmala, silakan. Nurmala? Bisa menjawabnya? Kalau tahu bilang tahu, kalau enggak bilang enggak aja. Biar saya tidak menunggu ya. Gimana? Apa jawabannya? Kurang tahu, Pak. Ya oke. Cukup kan? Yang lain? Berarti saya ingin... Siapa ini? Halo? Hah? Sauki? Sauki? Siapa? Sauki bukan? Soalnya Pak, ya Pak, soalnya daerah timur Jepang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Pantai timur Jepang
adanya jalur subduksi antar 3 lereng, Pak. Jadi tingkat kebencanaan kayak gempa dan tsunami-nya tinggi. Kalau di barat, Kalau di barat enggak, Pak. kalau di barat enggak. Oke, ya cukup segitu ya isinya. Jadi betul di pantai timur Jepang itu kenapa dia lebih beresiko karena memang berhadapan langsung dengan pertemuan lempengnya, bukan dengan Samudra Pasifiknya ya, pertemuan lempengnya yang paling berpengaruhnya. Jadi itu yang membedakan antara pantai barat dan pantai timur Jepang. Jadi cenderung lebih aman di pantai barat daripada pantai timur Jepang. Tapi ya ternyata kota-kota besar di Jepang itu terletak di pantai timur ternyata ya. Oke, jadi seperti itu betul. Saya lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya letusan Gunung Bandai tahun 1888 menimbulkan korban jiwa sebanyak 450 orang. Jadi selain gempa bumi dan tsunami, ya Jepang juga rawan dari letusan gunung api. Tapi ya jarang terekspos ya, karena mungkin kejadiannya akhir-akhir ini jarang terjadi. Makanya yang terkenalnya Jepang itu adalah gempa dan tsunami. Seperti itu. Jadi ini yang terakhir kalau tidak salah, yang memakan banyak korban jiwa itu tahun 1888. Jadi sampai sekarang itu ternyata tidak ada kejadian mungkin yang memakan korban jiwa yang banyak. Makanya tidak terlalu terekspos terkait bencana gunung apinya. Di sini saya akan membahas sekarang tentang penanggulangan gempa bumi dan tsunami di negara Jepang. Kita bandingkan dengan Indonesia nanti. Kira-kira apa bedanya ya? Nah, di sini karena Jepang memiliki kondisi kebencanaan yang cukup tinggi, maka dikembangkan beberapa metode untuk meminimalisir dampak bencana. Apa yang mereka kembangkan? Yang pertama adalah rumah tahan gempa. Ya, selain dari rumah-rumah tradisional Jepang yang memang sudah terbukti tahan terhadap bencana gempa bumi, di sana juga sekarang dan dari sejak lama gitu ya, dikembangkan rumah-rumah modern yang memang tahan gempa. Jadi ketika gempa terjadi, si orang-orang Jepang itu dia tidak usah panik keluar rumah, segera keluar rumah ya kan, tapi mereka tinggal diam aja dalam rumah dan mencari tempat perlindungan gitu. Karena mereka sudah paham atau sudah yakin terhadap kekuatan rumah yang mereka tinggali. Nah, kalau di Jepang itu udah seperti itu. Kalau di kita kan masih panik untuk keluar rumah dan mencari tempat ruang terbuka biar tidak kejatuhan puing-puing bangunan rumah gitu ya. Kalau di Jepang levelnya lebih tinggi lagi, mereka tidak usah panik harus keluar rumah, tapi mereka tinggal mencari perlindungan saja. Misalnya di bawah meja atau di tempat-tempat lain yang memang terasa lebih aman yang ada di dalam rumah. Yaitu jika mereka punya rumah yang tahan gempa tentunya. Itu yang pertama, perumahan tahan gempa yang modern ya. Kemudian yang kedua adalah peringatan gempa di ponsel atau bahkan bisa peringatan tsunami juga. Nah, ini bedanya dengan di kita. Saya pernah ngobrol kalau tidak salah beberapa pertemuan ke belakang, ketika ada gempa bumi atau tsunami di Jepang, ponsel mereka itu otomatis langsung ngunci si layarnya. Dan muncul peringatan terkait dengan bencana yang terjadi. Gitu. Misalnya sekarang ada gempa nih, kita lagi main IG, kita lagi main Facebook gitu kan, kita lagi main apapun itu, TikTok dan segala macam, ketika gempa datang itu langsung kunci layarnya. Dan yang muncul di layar kita itu hanya peringatan bencananya. Ya kan? Alhasil, setiap orang yang waktu itu memang sedang pegang handphone, ya walaupun tidak pegang handphone pun akan bergetar ya, si handphonenya akan ada peringatan. Itu akan langsung tahu, oh berarti kita sekarang ada gempa nih, kekuatannya sekian. Dan kita harus kemana, kemudian harus ngapain, itu kita tahu, karena di situ ada panduannya. Seperti itu. Itu salah satu yang belum bisa kita terapkan di Indonesia. Mungkin ya di Indonesia bisa bekerja sama juga dengan beberapa provider, kemudian dengan beberapa produsen handphone yang ada di kita. Jepang sudah bisa seperti itu. Dan itu sangat efektif dalam mengurangi korban jiwa yang jatuh akibat bencana. Gitu.
Seperti contoh, saya pernah membandingkannya seperti ini. Ketika gempa Tohoku waktu 2011 kemarin yang di Jepang, yang di Fukushima itu, informasi tentang tsunami itu masuk ke handphone mereka sekitar 2-4 menit saja. Jadi ketika gempa sudah selesai, kemudian ada informasi gempa mau udah langsung ya di handphone, kemudian informasi tsunami-nya itu jaraknya antara 2-4 menit setelah gempa itu terjadi di handphone mereka. Berarti kan ketika jarak dari gempa ke tsunami itu di antara 5-10 menit datangnya. Jadi setelah gempa 5-10 menit baru tsunami datang. Di Jepang itu biasanya seperti itu. Memang tergantung juga sih sama kedalaman serta kekuatan gempanya. Tapi yang kemarin di Tohoku itu seperti itu. Alhasil, orang-orang yang ada di pesisir itu dia bisa lebih tahu informasinya, oh akan ada tsunami nih, kita harus lari. Nah, informasi harus lari kemana itu ada di handphone. Jadi mereka kebanyakannya itu selamat yang sedang berada di sekitar pantai ya. Di Indonesia paling cepat itu berita masuknya ke bukan surat kabar, ke TV ya, ke berita-berita, ke headline-headline yang ada di TV. Misalnya ya saya sebut mereknya saja ya, di SCTV ketika liputan 6 ada gempa nih, ya otomatis mereka langsung berhenti kan, langsung ada headline news dan memberitakan bahwa oh di sini ada gempa dan segala macam. Gempanya sudah ada beritanya, tapi berita tentang tsunami-nya itu sangat telat datangnya. Mereka harus cross check data dulu, harus ngapain dulu, alhasil peringatan tsunami-nya itu datang 10-15 menit setelah gempanya terjadi. Apa dampaknya? Tsunami-nya keburu datang, informasinya baru ada gitu. Itu bedanya antara kita dan di Jepang. Yang pernah saya waktu itu mengkaji ya, dan rekan-rekan yang lain. Kalau di Jepang itu 3-5 menit atau 2-4 menit informasi tsunami-nya sudah nyampe setelah gempa ya. Kalau di kita itu dia bisa di atas 10-15 menit baru informasinya ada setelah gempa. Itu untuk tsunami. Makanya ya begitulah gitu. Jadi korban jiwanya pun akhirnya banyak. Itu yang peringatan gempa di ponsel. Kemudian yang ketiga ada yang disebut kereta peluru. Nah, kereta peluru ini seperti ini. Ya kalau kalian tahu bahasa populernya itu kan ada yang disebut Shinkansen ya, atau kereta dengan kecepatan supersonik. Nah ini udah beda lagi kalau kereta peluru. Kalau kereta peluru ini ya pengembangan dari Shinkansen itu. Kalau Shinkansen itu kan kecepatannya 300 km per jam. Sedangkan kalau kereta peluru ini itu dia bisa mencapai 400 km per jam. Kenapa ini saya masukkan ke penanggulangan bencana? Karena ternyata kereta ini mempunyai sistem ketika ada gempa atau ada tsunami di daerah tersebut, itu dia akan otomatis berhenti gitu. Kalau di kita, itu dia tidak serta-merta langsung berhenti keretanya. Jadi intinya gini, keselamatan orang yang ada dalam kereta ini ketika bencana terjadi itu terjamin gitu. Kita kan belum tentu. Kamu misalnya atau saya sedang berada dalam kereta, kemudian terjadi gempa. Apakah kereta itu akan berhenti secara otomatis ketika terjadi gempa atau tidak? Kan bisa saja tidak kan, karena memang belum dirancang sistemnya. Nah kalau si kereta peluru ini, itu dia ketika gempa atau ketika mau ada tsunami, itu dia berhenti secara otomatis. Dia tidak berhenti total langsung ya, itu bisa mati semua dalam kereta tersebut, tapi berhenti secara bertahap tentunya. Nah itu kenapa? Karena ditakutkan ketika gempa terjadi atau tsunami, ada bagian dari rel kereta api di depan itu terlepas atau rusak misalnya. Itu kan keselamatan yang menjadi taruhan. Makanya dia akan berhenti dulu selama gempa berlangsung. Dan setelah gempa berlangsung, akan ada cross check dari pihak KAI-nya lah kalau dari Indonesia Maya, dari pihak kereta api di Jepangnya, yang memastikan dulu bahwa memang jalur aman atau tidak aman, baru mereka berangkat lagi gitu. Nah, makanya saya masukkan kereta peluru ini menjadi salah satu penanggulangan bencana yang ada di sana. Karena kita tidak perlu khawatir ketika naik ini terjadi bencana, kita masih aman. Yang keempat, ada siaran televisi
Nah, siaran televisi mah ini tidak jauh berbeda ya dengan yang ada di kita. Jadi informasi-informasi terkait bencana itu dia tersampaikan atau disampaikan di media siaran televisi. Dan secara terus-menerus biasanya ya. Kalau di daerah-daerah iklim sedang, itu kan yang paling terkenal ada bencana badai, nah itu sering diberitakan. Misalnya badainya ke arah mana, kekuatannya berapa, kota yang terdampaknya itu adalah nanti ke depan kota ini. Makanya mereka akan mempersiapkan diri terkait dengan datangnya bencana tersebut. Gitu. Itu mah udah biasa ya, di kita pun saya rasa dulu banyak seperti di berita siaran cuaca dan segala macam. Tapi kalau sekarang saya tidak pernah melihat gitu. Setiap pagi dulu mah ada, misalnya di Jakarta hujan, di Bandung itu cerah, misalnya Surabaya hujan dan lain sebagainya. Sekarang mah jarang ya, karena mungkin tidak ada sponsornya. Jadi memang dihilangkan. Terus yang kelima ada yang disebut dengan ransel darurat. Nah, kalau ransel darurat ini kita biasanya menyebutnya di Indonesia itu sebagai tas siaga bencana. Oke, tas siaga bencana ini ya isinya adalah ya apa ya, alat-alat atau benda-benda yang kita bisa pakai ketika dalam situasi darurat. Intinya seperti itu. Misalnya ada obat-obatan, kemudian ada air mineral, kemudian makanan ringan, yang tentunya dapat mencukupi kebutuhan kita ketika bencana tersebut ada atau terjadi darurat bencana. Nah, bahkan di beberapa tempat ada yang memasukkan surat-surat berharga di tas siaga darurat ini atau di ransel darurat ini. Kenapa? Karena mungkin mereka takut juga ketika ada gempa atau tsunami, mereka tidak bisa menyelamatkan surat-surat berharga mereka. Seperti misalnya BPKB mobil ya kan, atau akta rumah, atau misalnya akta tanah dan lain sebagainya, itu biasanya dimasukkan ke tas ini. Jadi ketika gempa datang atau tsunami datang, mereka akan mencari tas ini, kemudian lari ke tempat yang aman. Gitu. Di Indonesia sedang dibiasakan terkait hal ini. Dan jangan salah, ini harus diperbarui setiap beberapa bulan sekali. Karena kan makanan ataupun obat-obatan ada masa kadaluarsanya ya. Jadi jangan sampai kita beli obat-obatan makanan tahun 2011 misalnya kan, kemudian bencananya 2015, belum pernah kita ganti gitu kan. Kita bisa mati makan obat itu gitu, karena sudah kadaluarsa. Jadi memang harus terus diperbarui. Itu ransel darurat. Kemudian ini saya rasa di kita belum terlalu marak, yaitu peran ibu rumah tangga. Nah, kalau di Jepang, peran ibu rumah tangga itu dia dilatih dalam hal fase tanggap darurat bencana. Jadi ada pelatihan untuk ibu rumah tangga, misalnya untuk cara membuka gas atau saluran gas di rumah, misalnya ada gempa nih, mereka tuh sudah terlatih bagaimana cara untuk melepaskan saluran gas biar tidak terjadi kebakaran misalnya. Atau rencana tanggap daruratnya, misalnya dilatih untuk obat-obatan atau pengobatan secara sederhana. Anaknya ada yang ketimpa gelas misalnya ketika gempa, ya mereka otomatis sudah bisa menanggulangi hal-hal kecil semacam itu. Nah, di Jepang hal ini sudah berhasil dan ya angkanya saya rasa sudah cukup signifikan dalam mengurangi dampak atau resiko ketika terjadi bencana, yaitu dengan peran ibu rumah tangga dalam hal situasi tanggap darurat gitu. Terus ada pelatihan di sekolah. Nah, ini juga sama, di kita sedang digalakan juga, yaitu bagaimana caranya biar peserta didik itu tangguh terhadap bencana. Dibekali dengan pengetahuan, dibekali dengan skill, ya kan? Dibekali dengan sikap, dibekali dengan segala macam hal agar mereka tidak panik dan bisa menyelamatkan diri beserta orang lain yang ada di sekitarnya ketika terjadi bencana. Nah, kalau di Jepang itu hampir rutin, ada simulasi setiap 3 bulan sekali misalnya atau 6 bulan sekali. Jadi anak-anak sekolah itu dibiasakan terkait hal itu, gitu. Terus, nah ini kalau untuk terowongan penguras air, ini adanya di Tokyo ya.
Jadi Tokyo itu dia di bawah tanahnya itu punya terowongan penguras air. Apabila ada banjir besar datang, ada badai atau ada tsunami datang, itu diharapkan terowongan ini dapat membuang airnya secara cepat ke laut lagi. Jadi genangan-genangan air yang ada di Tokyo itu dia tidak akan bertahan lama. Karena dengan adanya terowongan ini, air-air yang tergenang di Tokyo itu bisa dialirkan secara cepat ke laut. Ya kalau di Jakarta, di kita mungkin cocok diterapkan hal semacam ini ya. Mungkin aja nanti ke depan. Jadi ketika banjir atau tsunami datang ataupun badai gitu kan, sistem terowongan penguras air ini akan cepat menyurutkan air yang ada di permukaan kota. Gitu ya. Jadi efek rusaknya tidak akan terlalu banyak. Harapannya seperti itu. Oke, sampai situ ada yang tanyakan dulu? Silakan. Saya izin bertanya. Silakan. Pak, itu kan ada peringatan gempa di Ponsel dan kereta peluru. Itu kan di negara Jepang. Betul, betul. Bagaimana? Nih. Maksud pertanyaannya bagaimana? Itu Pak yang peringatan gempa di Ponsel sama kereta peluru itu sudah berapa lama Pak digunakan di negara Jepang? Seberapa apa? Seberapa lama Pak? Udah dari tahun Oh, berapa iya. gitu Pak? Oke. Kalau untuk dari tahun berapanya sih saya rasa untuk di ponsel itu setelah meluncurnya sistem Android ya. Jadi ketika sudah mengenal sistem Android, nah di situ sudah dikembangkan terkait dengan peringatan dini yang ada di ponsel. Tahun berapa kalau sistem Android? Kalau tidak salah, saya waktu kuliah tingkat 1 belum ada Android. Masih BlackBerry ya yang paling familiarnya. Tingkat 2, berarti tahun 2010-2011 ketika Android pertama dikembangkan. Nah, di situ sistem peringatan dini menggunakan ponsel pun mulai dikembangkan di Jepang. Itu yang ini ya. Kemudian kalau kereta peluru, nah itu adalah pengembangan dari Shinkansen. Shinkansennya sendiri itu sudah cukup lama ya. Hampir lebih dari 10 tahun, 15 tahun. Tapi kalau kereta pelurunya itu kalau tidak salah kurang dari 5 tahun yang lalu. Jadi sistem peringatan di kereta cepat di Jepang, baik itu Shinkansen maupun di kereta peluru, itu dikembangkannya kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. Secara efektivitas, ya tadi kita sudah bahas, secara yang peringatan yang di ponsel itu sangat efektif dan dapat menekan korban jiwa cukup banyak. Karena kan kecenderungan masyarakat sekarang itu mau hujan, mau angin, mau badai gitu kan, dia tetap pegang handphone kan. Makanya ketika peringatan masuk ke handphone gitu kan, otomatis mereka akan serta-merta tahu gitu dan terperingati oleh adanya itu. Makanya itu sangat cerdas saya rasa ketika ada ide untuk memasukkan peringatan bencana ke handphone. Dan ngunci gitu si handphonenya, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ketika peringatan masuk. Kita nggak bisa melanjutkan main IG, kita nggak bisa melanjutkan main Facebook sebelum kita pergi ke tempat yang aman. Nah itulah hebatnya mereka. Gitu, Neng. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang tanyakan terkait Jepang gitu ya dengan penanggulangan bencananya. Ini yang secara gampang kita kenali ya. Tapi selain ini ternyata masih banyak lagi secara ilmiah yang lebih mendalam. Silahkan kalian buka aja jurnal-jurnal terkait penanggulangan bencana yang ada di Jepang. Itu lebih detail lagi. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada yang bertanya lagi. Yang kedua adalah bencana badai di wilayah subtropis. Nah, kalau yang gempa dan tsunami saya ambil contohnya di Jepang, sekarang bencana badai di wilayah subtropis serta penanggulangannya, saya ambil contohnya itu di negara Amerika Serikat ya, salah satunya.
Sekarang yang pertama yang akan dibahas adalah kondisi fisiknya atau kondisi alamnya. Amerika Serikat merupakan negara dengan mayoritas wilayahnya adalah daratan. Letak astronomisnya adalah 24 derajat lintang utara sampai 70 derajat lintang utara, serta 172 derajat bujur timur sampai 66 derajat bujur. 172 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur barat. Ini petanya. Kalau kalian membayangkan luas negara Indonesia, Amerika itu panjang dari pantai barat ke pantai timurnya itu jaraknya sama dengan Sabang sampai Merauke. Kurang lebih ya, bahkan lebih panjang lagi. Misalnya Acehnya itu di Oregon, di sini di sebelah barat. Ya Merauke-nya itu adanya di timur di sini. Misalnya di New York dan lain sebagainya. Berarti memang sangat besar dan mayoritasnya adalah daratan. Gitu. Ada dua bagian negara Amerika yang terlepas dari daratan utaranya. Daratan utamanya bukan terlepas tapi terpisah. Yang pertama ada Alaska, itu dia letaknya di atas atau di sebelah utara, nempel ke Kanada ya. Ini Alaska, negara bagian Alaska, dan ada Hawaii. Kalau Hawaii itu dia letaknya di Samudra Pasifik. Dia terpisah dari daratan utama Amerika. Jauh, cukup lumayan jauh. Kemudian Amerika Serikat berada di wilayah pertemuan lempeng Pasifik, lempeng Amerika Utara, dan lempeng Juan de Fuca. Nah ini fotonya. Jadi secara kondisi fisik, Amerika itu dia punya lokasi pertemuan antar lempeng, yaitu lempeng Pasifik, Amerika Utara, dan Juan de Fuca. Rata-rata pertemuan tiga lempeng ya. Terus wilayah pantai barat Amerika memiliki sesar yang sangat terkenal, atau kalau kita bahasa awam nama patahan ya, yaitu sesar San Andreas yang membentang sepanjang 1.300 km, membuatnya sangat rawan terkena bencana gempa bumi. Anyar Panarukan itu 1.000 kilo. Ya sepanjang Pulau Jawa lah berarti 1.000 kilo itu ya kurang lebih. Berarti ini 1,3 panjang Pulau Jawa, panjang sesarnya ya, lumayan juga. Ini sesar San Andreas itu yang di daratan tentunya. Jadi sesar San Andreas itu bentuknya dia sesar ke pinggir, bukan sesar ke atas atau ke bawah ya. Jadi dia pergeserannya ke pinggir, ke kiri dan ke kanan pergerakannya. Dan ini tuh pernah difilmkan juga. Ada filmnya San Andreas kan, yang si The Rock itu nama aslinya tuh, dia sebagai pemeran utamanya. Dan cukup mengerikan juga. Jadi di film itu tuh disimulasikan ketika sesar San Andreas bergerak, bencana apa yang terjadi, dimulai dari gempa bumi, kemudian tsunami dan lain sebagainya. Kalian tonton aja filmnya ya, di situ tersimulasikan. Kemudian Amerika Serikat juga memiliki sebuah kaldera, ya ini salah satunya ya, bernama Yellowstone. Jadi kalau kalian pernah lihat film 2012, di situ ada orang gila yang broadcast secara langsung di radio itu kalau kalian ingat. Dan dia lokasinya di pinggir dari Yellowstone, di kalau tidak salah negara bagian apa gitu. Itu Yellowstone itu merupakan kaldera gunung api yang cukup lumayan besar dan kekuatannya bisa mencapai 1.000 kali kekuatan dari gunung Santa Helens ya kalau tidak salah. Dan itu merupakan salah satu resiko ketika kita berada di sana. Ini kalderanya cukup indah ya karena warnanya beraneka ragam, tapi potensi bencananya pun tinggi. Kalau meledak ya kekuatannya, kalau kalian pernah lihat film 2012, ya kurang lebih seperti itu bayangannya ya. Ketika Yellowstone ini meledak. Gitu. Terus lokasi Amerika Serikat berada di lintang sedang, membuat negara tersebut sangat rawan terkena bencana badai. Nah, ini salah satu alasan kenapa Amerika itu banyak dilanda badai, yaitu karena dia lokasinya di lintang sedang. Gitu.
Kalau di tropis kan cenderung aman sebetulnya kalau untuk badai. Di kita kan jarang ada ya, paling angin redup biasa dan tidak terlalu merusak. Kalau di negara-negara subtropis itu dia memang sangat beresiko terkena badai. Tapi tidak semuanya ya. Nah ini jadi kenapa dia sangat rawan badai? Karena memang lokasinya di subtropis yang notabene adalah pertemuan antara udara panas dari tropis dan udara dingin dari kutub bertemunya di subtropis, akhirnya dia udaranya berputar dan menimbulkan badai. Alasan sederhananya seperti itu. Oke. Kemudian biar lebih cepat kondisi masyarakatnya, Amerika Serikat memiliki jumlah penduduk sebanyak 331 juta pada tahun 2019 yang merupakan negara terbanyak penduduk ketiga di dunia setelah Cina dan India. Dulu kan Indonesia sempat ketiga ya, dan Amerika keempat, tapi ternyata sekarang kesalip. Amerika ketiga, kita yang keempat Indonesia. Berarti cukup tinggi juga pertumbuhan penduduknya. Terus ini di Manhattan ya, di Amerika sana, salah satu potret kepadatan atau keruwetan penduduk yang ada di sana. Sebagian besar populasi penduduknya tersebar di sepanjang pantai timur dan pantai barat. Ini salah satu peta kepadatannya. Dia banyaknya di barat di sini tempat San Andreas tadi ya, dan di timur di sini. Kenapa di tengahnya cenderung kosong? Amerika itu di tengahnya cenderung kosong karena memang di sana secara geografis bentuknya gurun gitu. Jadi mungkin tidak terlalu nyaman juga untuk ditinggali. Alhasil penduduknya itu terkonsentrasi di pantai barat dan pantai timur. Gitu ya. Terus penduduk aslinya adalah orang Indian, asli ya, penduduk aslinya orang Indian, kemudian orang Eskimo kalau yang di Alaska ya, kemudian orang Indo itu blasteran, sedangkan para pendatangnya berasal dari Eropa Barat, mayoritasnya adalah Britania Raya atau Inggris Raya ya. Kalau Amerika Selatan atau Amerika Latin itu kebanyakannya mayoritasnya adalah dari Portugal, Spanyol, kemudian Itali dan lain sebagainya. Makanya untuk Amerika Latin bahasanya sendiri bahasa Portugis kebanyakannya ya, Portugis, Spanyol, Itali dan lain sebagainya. Kalau wilayah Amerika Serikat atau Amerika sebelah utara itu dia mayoritasnya adalah orang Britania Raya atau orang Inggris Raya. Makanya di Amerika itu adalah bahasa Inggris bahasa yang paling utama. Itu salah satu latar belakangnya ya. Jadi orang pendatang mendominasi, akhirnya orang aslinya tersisihkan. Gitu, atau jadi minoritas. Kalau orang Indian itu mirip sama orang Mongolia. Mirip sama kita kalau orang Indian tuh. Sawo matang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu mancung gitu ya. Tapi mereka tersisihkan oleh orang pendatang tadi. Terus, nah ini orang Indian ya, seperti ini, mirip-mirip dengan kita karena memang asalnya sama dari Mongolia atau dari Asia yang bermigrasi ke sana. Jadi orang aslinya itu seperti ini, seperti orang Indian. Apache ya, salah satu sukunya itu. Terus, komposisi penduduk Amerika Serikat 25% di bawah 15 tahun, 8% di atas 65 tahun, dan 67% atau mayoritasnya antara umur 15 sampai 65 tahun. Nah, ini agak cukup. Nah, ini mah masih normal, nggak kayak Jepang. Jepang mah dia dominannya di umur tua. Kalau di Amerika umur usia produktif yang paling dominan. Ya walaupun yang mudanya sedikit, tapi saya rasa masih bisa lah untuk menopang kehidupan di Amerika. Tidak minus ya, tidak kayak Jepang yang anak kecilnya sedikit. Kalau di sini cukup lumayan banyak. Ini piramidanya tahun 2016, jadi umur usia kerjanya dia banyak, yang tuanya sedikit, dan anak kecilnya pun cukup lumayan banyak, walau tidak sebanyak yang umur usia produktif. Gitu. Kemudian karakteristik masyarakat Amerika kan sudah cenderung modern dan sangat peduli terhadap jenis bencana yang terjadi di wilayahnya. Seperti itulah gitu. Jadi di sana sangat banyak badai,
kemungkinannya sering terjadi dan mereka pun sangat peduli dan adaptif terhadap bencana itu. Sekarang kita lihat kejadian bencana atau rekam jejak bencana yang ada di Amerika. Yang pertama ada badai Nates ya pada tahun 1840. Ini melewati Mississippi, menewaskan 317 orang dan melukai 109 orang. Nah, ini kalau kita lihat sekilas memang tidak jauh berbeda dengan bekas bencana gempa dan tsunami ya, bentuknya seperti ini, porak-poranda dan segala macam. Badai pun daya rusaknya seperti itu, sama saja. Kalau badai mah bentuknya angin dan hujan yang deras misalnya. Kalau tsunami kan bentuknya gelombang air dan gempanya itu getaran. Beda jenis tapi daya rusaknya hampir sama gitu. Mirip-mirip daya rusaknya. Kemudian ada yang disebut badai 3 negara pada tahun 1925. Nah, ini melewati Missouri, Illinois ya, dan Indiana, menewaskan 695 orang dan melukai lebih dari 2.000 orang pada tahun itu, tahun 1925. Ya cukup banyak dalam periode waktu yang cukup lama gitu ya. Ini contohnya atau fotonya rata ternyata. Disapu angin tuh bisa rata seperti ini. Jadi rumah yang berat pun bisa hilang, apalagi manusia mungkin terbawa gitu. Ternak hewan dan segala macam pun sama. Terus badai Labor pada tahun 1935 menewaskan 408 orang melewati wilayah Florida. Ini seperti ini, dia tidak terlalu rata sebetulnya kalau yang ini, tapi ya hancur juga sama. Kemudian, nah ini yang paling, bukan terakhir ya, yang paling populer lah saya bilang. Itu adalah badai Katrina pada tahun 2005, itu menimbulkan korban jiwa sebanyak 1.300 orang dan menyapu wilayah pantai timur Amerika. Kalau untuk urusan badai ini, ternyata pantai barat dan pantai timur itu dia potensi badainya beda. Yang paling parah atau yang paling banyak potensi badainya itu justru di pantai timur. Pantai barat itu cenderung aman dari badai. Tapi sebaliknya, kalau untuk potensi gempa bumi dan mungkin bahkan tsunami ya, pantai barat itu lebih beresiko daripada pantai timur. Karena di barat itu ada sesar ya, atau patahan San Andreas. Itu bedanya. Nanti kalian akan saya tanya, kenapa pantai timur Amerika itu lebih rawan terkena bencana badai daripada pantai barat? Saya akan tanya seperti itu nanti ya. Silahkan persiapkan. Nah ini salah satu ilustrasinya ketika belum terkena badai dan setelah terjadi badai. Mirip-mirip sudah diterjang tsunami kan? Rata kemudian ada air. Mirip-mirip. Daya rusaknya berarti hampir sama. Kemudian yang selanjutnya adalah penanggulangan bencana badai di Amerika. Nah ini kita akan lihat apa yang mereka lakukan ketika menghadapi bencana badai. Karena Amerika Serikat memiliki kondisi kebencanaan yang cukup tinggi, maka dikembangkan beberapa metode untuk meminimalisir dampak bencana. Seperti berikut. Yang pertama adalah penutupan akses jalan. Jadi jalan-jalan yang ada di Amerika, di negara-negara bagian yang ada di sana, ketika terjadi badai, itu dia ditutup oleh kepolisian, total. Gak boleh ada orang yang keluar rumah. Semuanya harus tinggal di rumah. Karena itu dirasa tempat yang paling aman ketika menghadapi badai. Oke, ini contohnya, ini ada yang kecelakaan ya ketika terjadi salju. Kemudian, penyebaran informasi lewat sosial media dan internet. Ini mah sudah mainstream ya. Di kita pun atau di negara-negara lain pun hal ini sudah dilakukan. Jadi diinfokan kalau badai itu dia bisa diprediksi beberapa waktu sebelumnya. Misalnya 1 minggu atau 1 bulan sebelumnya sudah terdeteksi ada bibit-bibit akan terjadi badai misalnya, kemudian lintasannya pun bisa terprediksi sebetulnya. Misalnya akan melewati kota apa aja. Nah ini diinformasikan
ke masyarakat yang ada di sana melalui media sosial, internet, dan kemudian televisi biasanya. Biar orang-orang yang nanti wilayahnya terlewati badai akan siap-siap. Ini sama penyebaran informasinya lewat berita TV dan radio. Seperti ini. Jadi ini misalnya prediksinya akan lewat kota ini badainya. Makanya orang-orang di sekitar kota tersebut mereka harus bersiap-siap dan istilahnya apa ya? Mempersiapkan segalanya. Misalnya masak makanan cadangan, mempersiapkan bunker dan segala lainnya ya. Nah, yang selanjutnya ini yang paling saya rasa tidak ada, jarang di kita ya, membuat bunker. Bentuknya seperti ini. Rata-rata orang-orang di Amerika itu dia punya bunker di bawah rumahnya itu. Ya mungkin ketika tidak terjadi bencana difungsikan untuk gudang ya kebanyakan. Tapi ternyata fungsi utamanya itu adalah untuk menyelamatkan diri ketika terjadi badai. Kenapa ini bisa efektif? Ketika orang masuk ke sini, ke dalam bunker ini, gitu kan, di luar terjadi badai yang sangat dahsyat, rumah itu kan bisa terbang, gitu, bisa rata sama tanah. Ya mudah-mudahan aja ketika mereka masuk ke sini, mereka tidak terimbas langsung, gitu. Jadi mereka sadarnya itu ketika bencana sudah selesai, mau keluar bunker, itu rumahnya udah gak ada. Tapi gak apa-apa, yang penting kan nyawanya selamat, gitu. Itu salah satu fungsi bunker. Ini salah satu contohnya bunkernya ya di bawah tanah. Ini mungkin yang lebih modernnya, contoh bunker yang lebih modern. Kalau yang tadi cuma hanya satu petak gitu kan. Nah kalau yang ini mah dia ada ruangan-ruangannya, bahkan ada fasilitasnya. Yang disebut juga sebagai bunker anti kiamat katanya. Jadi dia sangat adaptif terhadap segala jenis bencana. Seperti ini. Ini yang sedang dikembangkan di Amerika selain yang bunker secara tradisional tadi. Ya. Selain bunker, mereka juga mengembangkan rumah anti badai. Ya bentuknya salah satunya seperti ini. Kenapa bentuknya bulat? Karena mungkin biar tidak ada sudut yang bisa terhancurkan oleh angin. Jadi intinya biar aerodinamis lah. Ketika badai datang, kalau rumahnya bentuknya seperti ini, ya mungkin tidak terlalu rusak ketika ada badai. Ya nanti lorong-lorong ini tuh tertutup gitu oleh baja ketika badai ada tuh. Ya ketika tidak ada badai kan ini menjadi jendela, ya kan, estetik lah, lebih artistik gitu. Tapi ketika badai terjadi, si lorong-lorong ini dia akan tertutup oleh baja dan diharapkan mampu melindungi orang-orang yang ada di dalamnya ketika terjadi badai. Harapannya seperti itu. Ini pun sedang dikembangkan di mereka. Gitu. Yang kedua ada yang tanyakan? Silakan. Sebelum saya bertanya yang tadi. Bapak izin bertanya. Silakan Anissa. Ya, kan Amerika itu terdiri dari setiap negara bagian ya Pak. Nah, apakah penanggulangannya sendiri itu ditangani oleh nasional atau misalnya pantai timur dan barat itu berbeda penanggulangannya gitu Pak? Oke. Untuk masyarakat sendiri. Siap. Makasih. Ya, kalau hal-hal seperti ini saya rasa di Amerika sama sistemnya dengan di kita, atau bisa disebut juga kita meniru juga dari mereka ya. Misalnya kan ada yang disebut sebagai penanggulangan bencananya secara skupnya nasional, kemudian ada di kita mah ada yang sampai provinsi, kemudian ada yang kabupaten kota. Kalau di sana tuh kan skupnya nasional, kemudian negara bagian ya kan, dan ada yang lebih kecil lagi ke distrik-distrik gitu. Kalau di kita mah kabupaten-kabupaten lah. Sama, di sana pun ada. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab itu tergantung luasan wilayah yang terdampaknya. Kalau masih dalam satu negara bagian, misalnya bencananya, berarti yang bertanggung jawab atau yang mengeluarkan kebijakannya itu adalah setiap gubernur negara bagian tersebut gitu, Anissa. Oke. Kalau kejadian bencananya lintas negara bagian, misalnya ada 5 atau 6 negara bagian nih yang terdampak badai. Ya itu bisa jadi diambil alih oleh pemerintah pusat. Karena lebih dari satu negara bagian yang terdampak. Begitupun di kita juga sama seperti itu. Ketika kejadian bencananya dampaknya terjadi untuk beberapa provinsi,
ya otomatis pemerintah pusat yang langsung turun tangan gitu. Disebutnya bencananya skala nasional. Kalau bencananya masih skupnya di bawah satu provinsi, oh ini memang di Kabupaten Ciamis, Tasik, Banjar aja, skupnya satu provinsi, berarti BPBD Jabar yang bertanggung jawab. Gitu. Tergantung luasannya. Begitu Anissa ya. Paham? Iya Pak, terima kasih. Yang lain silahkan. Yang tanyakan dulu. Satu pertanyaan yang tadi saya ingin tanyakan ya, pas berjalan. Kenapa pantai timur Amerika itu cenderung lebih berpotensi terkena badai daripada pantai barat? Silakan. Yang bisa? Kalau kenapa pantai baratnya banyak gempa kan sudah saya jawab. Karena di situ ada sesar atau patahan San Andreas. Nah, kalau badai, kenapa di timur lebih berpotensi daripada di barat? Silakan jawab. Pak, saya mau coba. Siapa? Mau awal atau gimana? Ada siapa aja yang mau jawab? Silakan. Satu orang, dua-duanya boleh. Oh, Mau Bapin siapa? dulu aja. Izin menjawab ya Pak. Silakan. Kenapa di sebelah timur Amerika itu rawan terkena badai? Karena tadi kan sudah disebutkan lokasi si Amerika itu sendiri berada pada lintang sedang. Nah, jadi mengakibatkan si temperatur airnya itu hangat gitu Pak. Sedangkan kan badai itu tidak akan melintas pada air yang dingin seperti itu Pak. Terus yang membedakan barat dan timur dan terjadi badainya gimana? Oh iya Pak, karena di sebelah barat kan temperaturnya sendiri temperatur airnya itu dingin gitu Pak. Sedangkan kan tadi di sebelah timur sudah saya sebutkan karena berada pada lokasi lintang yang sedang mengakibatkan si airnya itu hangat Pak. Oke, sudah saya tangkap. Satu orang lagi siapa? Pak, saya izin melengkapi dari Bapina. Iya, silakan Aul. Kalau misalkan yang tadi kan Tevina sudah menjelaskan bahwa si suhu air laut di timur kan lebih hangat ya Pak. Itu karena arus lautnya datang dari daerah ekuator, sedangkan kalau misalkan di bagian barat itu kan si arus lautnya datang dari Alaska. Jadi mungkin itu Pak yang menyebabkan si badai datangnya cuma dari arah timur ke barat dibandingkan dari barat ke timur. Karena tadi yang Bapin jelasin kan badai akan terjadi kalau misalkan si suhu air lautnya lebih hangat gitu. Oke. Saya rasa Anda sekalian sudah searching di Google ya. Tapi itu salah satu faktornya betul seperti itu. Ada teori yang menyebutkan bahwa badai itu dia tidak akan melintasi daerah yang suhunya dingin, katanya gitu. Dan badai itu dia cenderung banyaknya itu di tempat yang hangat, sedang lah dalam artian ya. Jadi panas enggak, dingin enggak, hangat. Oke lah. Kenapa di pesisir barat itu jarang ada badai? Karena memang arusnya dingin dan dipengaruhi oleh arus dingin dari sebelah utara. Katanya gitu, secara arus air ya, atau arus laut. Dan pesisir timur itu dipengaruhi oleh arus air dari Katulistiwa, makanya hangat. Gitu. Tapi ada satu hal lain lagi yang menjadi faktornya, yang saya rasa cukup dominan juga yang terlewat ya, yaitu adalah rotasi bumi. Ayo ingat-ingat, rotasi bumi itu kan dia berotasi dari barat ke timur ya, gitu, barat ke timur. Kan ada akibat rotasi itu, jadi seolah-olah angin itu berbelok dari Katulistiwa itu ke arah barat. Oke? Jadi ketika rotasi ini seperti ini, seakan-akan angin yang bergerak dari Katulistiwa itu dia berbelok ke arah barat. Karena posisi rotasi bumi ya, atau disebut gerak sembunyi seperti itu. Alhasil
daerah pantai Amerika sebelah barat itu dia tidak akan terkena badai. Karena justru akan dijauhi oleh angin badainya gitu kalau pantai baratnya. Alhasil yang banyak badai itu adalah di Filipina justru dan di Jepang atau pesisir timur Asia. Gitu. Kalau kalian sambil ingat-ingat peta dunia ya, sambil ingat-ingat peta dunia. Kebalikannya, daerah pantai timur Amerika itu posisinya mirip dengan posisi pantai timur Asia. Jadi angin yang bergerak dari khatulistiwa itu seakan-akan berberok ke arah barat dan menghantam ke pesisir timur dari Amerika. Gitu. Hasil sama, pantai timur itu sangat kaya akan badai, gitu, berbeda dengan pantai barat. Itu salah satu alasan yang lain selain dengan arus air tadi ya, yang ada di barat dan di timur. Kenapa barat lebih aman, timur cenderung lebih rawan. Gitu, ya, terima kasih Tina dan Aulia. Oke. Sekarang bahasan terakhir sampai menunggu ya, lumayan ada waktu. Bahasan ketiga yaitu tentang pemanasan global atau global warming serta penanggulangannya. Ini isu yang cukup populer ya akhir-akhir ini. Bahkan saya cenderung agak bosan juga membahasnya karena terlalu sering dibahas gitu ya. Tapi ya gak apa-apa karena kita sedang belajar. Mudah-mudahan banyak hal yang baru nanti yang bisa kita diskusikan terkait dengan global warming. Oke. Nah, pengertian pemanasan global dapat dipahami sebagai kondisi meningkatnya suhu bumi yang disebabkan oleh berbagai gas karbon pada efek rumah kaca. Efek rumah kaca ya, bukan nama band, tapi efek rumah kaca aja. Ini contohnya, jadi dulu bumi yang sejuk menjadi panas lah ya. Bahkan orang tua kita, mungkin kakek nenek kita atau orang tua kita, ayah ibu kita, ada yang ngomong seperti ini. Bahwa lama tasik teh teu kieu cenah gitu kan. Pasti ada yang ngomong gitu. Dulu mah tasik tuh gak gini. Pagi-pagi itu misalnya masih ketemu banyak embun ya kan, kabut di kota Tasik tuh. Tapi sekarang, ayeuna cenanya boro-boro embun, tengah peuting wae hareudang gitu. Jadi jangankan embun, tengah malam pun gerah katanya. Pasti banyak orang tua yang bicara seperti itu. Di berbagai tempat saya yakin banyak yang seperti itu. Orang Sulawesi, ya kan di sini ada rekan kita, kemudian yang dari Jogja misalnya. Dan rekan-rekan yang lain, itu pasti orang tua banyak yang bilang seperti itu. Itu berarti salah satunya menandakan bahwa di kita memang terjadi pemanasan global gitu. Kemudian penyebabnya adalah mulai dari aktivitas pabrik, ya kan, munculnya berbagai moda transportasi, hingga semakin banyaknya aktivitas pertanian dan peternakan dengan teknologi baru yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, kalau aktivitas pabrik kan udah jelas mengeluarkan karbon ya, dengan cara membuang asap, cerobong asapnya tinggi-tinggi, kemudian polusi udaranya juga tinggi, dan lain sebagainya. Begitupun dengan semakin banyaknya aktivitas transportasi, itu kan emisi juga, atau membakar apa sih namanya sebutnya teh, bahan bakar fosil, minyak bumi ya kan, dan lain sebagainya. Itu berkontribusi banyak terhadap pemanasan global. Kalau pertanian dan peternakan, teknologinya misalnya kan seperti penggunaan AC ya kan, di peternakan kan banyak, misalnya ada telur-telur yang ingin kita awetkan masukkan ke AC, atau mungkin blower ya, apa ya bahasanya, itu semacam penghangat. Kalau kalian ada kandang ayam di sekitar rumah itu kan pakai penghangat biar si ayamnya itu suhunya terkontrol. Nah, hal itu pun ternyata mempunyai dampak juga terhadap pemanasan global ya. Jadi memang banyak alat-alat yang sering kita pakai sehari-hari itu ternyata memang berkontribusi terhadap pemanasan global. AC ya yang paling dominan, dan kulkas misalnya, karena melepaskan freon gitu. Terus pada tahun 2015 suhu bumi naik 1 derajat Celcius. Jika kondisi ini tidak segera diatasi,
maka suhu bumi akan terus meningkat di setiap tahunnya. Bahkan diperkirakan akan meningkat sebesar 3 sampai 4 derajat Celcius pada akhir abad ini. Ya kalau misalnya kita sekarang tahun 2020, suhu di Tasik itu misalnya siang hari 30 derajat Celcius. Berarti tahun 2100 misalnya akhir abad ini ya, masuk ke abad yang baru, itu dia suhunya mencapai 33 sampai 34 derajat Celcius. 1 derajat itu kerasa loh bedanya. Sangat-sangat terasa. Apalagi yang suhunya lebih dari 1 derajat berbedanya. Terutama sangat kerasanya itu nanti di pencairan kutub ya. Kutub utara dan selatan ketika suhu semakin panas, otomatis dia semakin banyak yang mencair. Alhasil apa dampak langsungnya? Dampak langsung dari kutub mencair itu adalah naiknya muka air laut gitu. Jadi ya kota-kota di pinggir laut itu terancam akan terkena dampaknya, akan terendam air gitu ya. Oke. Nah ini suhunya ya. Ilustrasinya seperti ini. Suhu akan semakin meningkat. Yang warna merahnya ini tidak akan dominan di tropis saja, mungkin nanti akan bergerak ke arah utara dan selatan. Merahnya akan semakin banyak gitu ya. Ilustrasinya seperti itu. Nah, berikut adalah beberapa dampak dari pemanasan global yang perlu diketahui. Pertama adalah naiknya suhu bumi, itu sudah jelas. Jadi rata-rata suhu bumi di berbagai tempat itu naik. Ya. Seperti ini. Ya gurun udah panas, ya kalau pemanasan global makin panas lagi. Gitu. Di kita pun sama. Ciamis, Tasik, Banjar yang biasanya adem misalnya jadi panas, makin panas, apalagi Cirebon gitu. Itu salah satu contoh naiknya suhu bumi. Kemudian yang keduanya naiknya permukaan air laut. Nah ini ilustrasinya kota New York yang lokasinya di pinggir laut itu mungkin nanti beberapa ratus tahun ke depan akan seperti ini gitu. Ketika pemanasan global tidak dijaga atau tidak dikendalikan. Karena apa? Air laut akan naik ketika kutub utara dan selatan itu mencair. Bahkan saya pernah baca di beberapa artikel itu ada yang menyebutkan sudah ada yang menghitung ternyata ketika kutub utara dan selatan itu semuanya mencair, itu dia air laut itu akan naik kurang lebih 80 meter di seluruh dunia. 80 meter berarti gedung berlantai 100 ya. 80 meter gedung berlantai bagi 5 lah ya. 10, 15 lah. 15 lantai. Kalau satu lantainya 5 meter misalnya. Jadi naiknya itu segitu gitu. Jakarta kan ada yang tahu berapa mdpl di atas laut? 0 kan? Jakarta tuh 0 sampai 3 atau sampai 5 di atas permukaan laut. Kalau lautnya naik 80 meter, ya Jakarta pun hilang gitu. Bahkan Monas pun tinggal setengah saya rasa ya. Nah, itu kan parahnya ketika pemanasan global tidak tertanggulangi itu seperti itu. Mungkin di Jawa Barat itu yang tersisa tinggal kota Bandung. Dan beberapa tempat lain yang tempatnya memang cukup tinggi. Tasik saya rasa aman lah. Tasik aman, Bandung aman, Karawang, Bekasi, Jakarta, Indramayu, Cirebon habis, hilang. Kuningan masih ada lah, karena punya Ciremai ya di sana yang cukup tinggi juga. Garut aman lah. Tapi beberapa tempat lain yang daerahnya datar dan rendah, itu dia pasti akan hilang. Itu ngerinya kenapa naik permukaan air laut menjadi prioritas atau yang paling didengungkan dalam membahas pemanasan global. Terus semakin banyak kejadian cuaca ekstrim, ya salah satu ilustrasinya seperti ini. Atau bahkan kemarin-kemarin saya sempat ngeri juga, ternyata di Saudi itu bisa terjadi salju ya, di Mekah dan di beberapa wilayah di Arab Saudi. Nah, kalau kita sambungkan ke kepercayaan kita kan itu udah tanda-tanda kiamat juga kan, makanya ngeri juga. Jadi hal-hal cuaca ekstrim seperti itu tuh sekarang lebih marak terjadi. Ya kan? Bahkan saya dulu pas di Mekah itu terjadi hujan lebat. Ya, itu kan aneh juga karena kan curah hujannya sangat rendah, tapi saya mengalami sendiri ketika di Mekah itu terjadi hujan lebat.
1 tahun sekali katanya, kata orang sana. Berarti memang ya cukup lumayan mengkhawatirkan cuacanya, ekstrim sekarang. Di kita kan sering ada hujan es, tapi esnya bentuknya bukan salju. Es segede kelereng misalnya kan jatuh ke genting dan terdengar sangat keras. Itu pun salah satu indikasi bahwa di kita tuh lingkungan sudah rusak gitu. Terus meningkatnya suhu dan keasaman air laut. Kalau suhu air laut itu sudah jelas, karena kan udara di kita pun sudah meningkat, berarti otomatis suhu air laut pun sama-sama meningkat. Nah, kalau tingkat keasaman itu dipengaruhi oleh semakin banyaknya karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia dalam hal industri, misalnya segala macam, itu semuanya akan terserap oleh laut. Dan alhasil mengakibatkan mineral yang ada di laut itu menjadi asam. Gitu. Jadi keasaman air lautnya akan meningkat. Nah, ketika keasaman air lautnya sudah melebihi ambang batas, nantinya makhluk hidup yang ada di laut pun akan mati. Gitu. Imbas selanjutnya itu seperti itu. Gitu. Terus, nah di sini saya akan menyampaikan beberapa langkah penanggulangan pemanasan global. Pertama, melakukan penghematan listrik, ini mah sudah jelas, makanya suka ada kampanye-kampanye, misalnya 1 jam tanpa listrik, ya kan? Sekarang kan banyak seperti itu. Terus, yang kedua, menanam pohon atau reboisasi, itu juga sama. Ya tujuannya ternyata kalau kita pas SD itu kan pahamnya itu ketika hutan gundul, oksigen kurang, ya kan? Atau tujuan reboisasi itu adalah memperbanyak oksigen. Tapi ternyata setelah kita dewasa, setelah kita kuliah, ternyata bukan ke oksigen paling dominannya itu kalau untuk reboisasi, tapi untuk pengontrol suhu. Semakin banyak tumbuhan, suhu di sekitarnya maka akan semakin sejuk. Kalau oksigen itu dominannya kan oleh plankton ternyata. Hampir 80% oksigen di seluruh dunia itu kan dihasilkannya oleh plankton yang ada di laut. Berarti kita waktu SD, waktu itu dibodohi ya oleh guru kita. Jadi pohon itu bukan faktor utama yang menyebabkan oksigen kaya, tapi untuk kontrol suhu saja yang paling dominan ya. Kalau oksigen tidak terlalu dominan, walaupun ada. Terus tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan. Nah ini kejadian illegal logging yang ada di Kalimantan. Mengerikan juga. Seperti rambut kita yang panjang kemudian dibotaki tapi tidak beraturan gitu ya. Bentuknya seperti ini. Dan terhadap lingkungan sangat merusak. Kemudian menggunakan energi alternatif. Ya, saya contohnya ini di sini Pak siapa itu, ada yang tahu di foto tersebut? Ada yang kenal? Masa bekas menteri di kita? Dahlan Iskan bukan Pak? Iya, betul Densa. Pak Dahlan Islan. Bukan Chelsea Islan ya. Dahlan Iskan. Satu lagi siapa yang di sampingnya, ada yang tahu? Pakai kaos putih? Nggak tahu juga. Oke, itu adalah Ricky Elson namanya. Ricky Elson itu orang Indonesia yang kuliah dan bekerja di Jepang. Di teknologi otomotif yang memakai energi alternatif. Dia dipanggil balik oleh Pak Dahlan Iskan untuk mengembangkan mobil listrik di Indonesia. Apa yang terjadi? Bukannya diapresiasi tapi malah dihilangkan oleh pemerintah kita. Katanya gitu ya, saya tidak mau bergosip, tapi yang saya baca seperti itu. Kenapa? Karena disinyalir ketika industri ini berhasil, banyak pabrikan-pabrikan yang sudah lebih besar itu akan terpengaruhi. Intinya gitu. Bahkan mungkin beberapa BUMN di kita akan mati ya, seperti Pertamina dan lain-lain. Ketika mobil listrik berkembang, gitu. Siapa lagi yang akan beli bensin? Nah, makanya di situ saya rasa politik sangat berperan sangat besar dalam menghapus penemuan Kang Ricky Elson itu. Malahan sekarang beliau menjadi peternak domba katanya di Tasik. Allahu alam ya. Tapi saya mirisnya kemarin ada Tesla masuk ke Indonesia. Kenapa Tesla? Kenapa gak Ricky Elson saja dikembalikan gitu marwahnya? Kasih dana buat penelitian, buat mengembangkan kembali mobil-mobil listriknya. Kenapa harus Tesla yang masuk? Padahal di kita pun mampu.
Tapi ya itulah, politik tidak bisa kita tebak ya. Tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC, ya seperti dari AC atau dari lemari es. Itu bisa membolongi ozon, ya. Jadi freon dan gas-gas lain CFC itu bisa membolongi ozon. Ketika ozon bolong itu, besi yang jembatan yang besar pun bisa meleleh, apalagi kulit kita gitu. Makanya semakin tipis semakin berbahaya. Kemudian mengurangi penggunaan kendaraan bahan bakar fosil. Emisi ya, ini terkait emisi. Terus melakukan reduce dan recycle. Jadi kalau reuse itu menggunakan kembali, misalnya kita pakai barang yang sudah dipakai, kita pakai lagi, bentuknya sama. Kalau reduce itu mengurangi penggunaan, misalnya kita sehari 10 liter mobil kita misalnya, nah kita sekarang 5 liter lah, jangan terlalu banyak jalan-jalan misalnya gitu. Itu dia reduce maksudnya. Kalau recycle itu dia mengolah kembali atau mendaur ulang. Jadi barang-barang yang sudah tidak dipakai dileburkan, kemudian dibuat lagi barang yang baru. Itu yang disebut reuse, reduce, dan recycle. Ini salah satu slogan yang didengungkan untuk mengurangi dari efek global warming. Gitu. Saya rasa cukup, materinya beres dan waktunya pun saya rasa tinggal beberapa menit lagi. Silakan ada yang ditanyakan. Kita masih ada waktu 3-5 menit ya. Mangga. Sebelum saya bertanya, silahkan bertanya. Aulia sambil menunggu pertanyaan, silahkan di screenshot ya. Sudah, Pak. Yang pulang, yang sekarang? Sok, udah? Nah, kalau udah kirimkan lagi ke WA Group. Baik, Pak. Oke, materinya sudah beres untuk pertemuan ke-6. Silakan ada yang ingin ditanyakan untuk ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan bertanya. Saya kasih waktu 10 detik. Pak, izin bertanya, kalau untuk di Indonesia itu udah sampai sejauh mana ya Pak upaya penanggulangan pemanasan global gitu, khususnya di negara Indonesia? Menurut Bapak gitu. Ya, ini opini saya ya. Saya belum membuka data masalahnya gitu ya, Rizky ya. Jadi jangan salahkan saya bila terlalu ngelantur. Di kita di Indonesia hal-hal yang tadi itu semuanya sudah dilakukan ya, reuse, reduce, recycle misalnya udah, terus penggunaan energi alternatif udah. Kita kan sempat booming juga memakai siki jarak, kalau kalian tahu. Atau siki jarak sebagai pengganti bensin, pengganti minyak. Jadi dari tumbuhan kemudian ekstrak minyaknya itu dia dipakai untuk bahan bakar ke kendaraan gitu. Itu juga pernah dipakai. Tapi yang jadi masalah itu hal-hal yang seperti itu tidak dipatenkan dan tidak diratakan ke masyarakat gitu. Tidak dicoba untuk dibiasakan oleh masyarakat memakainya gitu. Karena apa? Karena ya tadi itu faktor politisnya itu sangat kuat. Terlebih nanti banyak industri-industri besar yang mungkin terpengaruh oleh adanya itu. Saya dulu sempat optimis ketika Pak Dahlan Iskan itu mengeluarkan mobil itu ya, yang bikinan Bang Ricky Elson itu. Karena mobilnya mirip Ferrari loh, tapi memakai bahan bakar listrik. Dan harganya tidak terlalu mahal. Kalau tidak salah di bawah 200 juta. Ya kan? Itu bikinan orang Indonesia asli gitu. Tapi kok kenapa gak jadi diproduksi, gak jadi dimasalkan gitu. Saya pun bertanda-tanya. Apakah Pertamina takut ketika mobil seperti itu banyak, gak ada lagi yang mau beli bensin gitu. Kan mungkin ke sana alasannya ya.
Atau mungkin industri-industri lain seperti Toyota, Honda, dan kawan-kawan industri mobil yang lain pun akan takut tidak akan laku karena ada barang yang lebih murah dan hemat energi gitu. Itu pun kan akan terpengaruh. Makanya ya banyak faktor atau mafia-mafia lah yang bermain di situ. Jadi di kita hanya sebatas pencitraan aja lah. Kita udah loh bikin energi alternatif, udah gitu aja. Publikasi udah. Dipakai mah enggak kan? Nah begitupun dengan hal-hal yang lain gitu. Jadi hanya sebatas ada, udah. Gitu. Dimasalkan enggak. Jadi itu hanya sebatas tameng saja. Kalau kamu tanya progresnya bagaimana, saya rasa progresnya nol. Oke. Ini seperti itu Rizky. Ada lagi? Baik Pak, terima kasih. Bulan ada yang mau tanyakan? Sudah cukup, Pak. Oke. Ayo, Yusril, Rizky, Sauki, Nanda, Neng, silakan ada yang tanyakan? Firda? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Kalau cukup, terima kasih. Minggu depan ditunggu tugasnya untuk yang individu. Saya sekarang akan bikin thread-nya untuk mengumpulkannya ya. Jadi minggu depan sebelum pertemuan ini, pertemuan minggu depan ke-7, kalian sudah mengumpulkan tugasnya. Minggu depan kita akan membahas tentang sekolah siaga bencana. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada sindiran kepada pemerintah, tapi ya itu yang saya tahu ya. Tapi mudah-mudahan ada perbaikan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.